tahun sekian dia ngalamin peristiwa apa. Tapi dirimu emang kuat dari kecil sih Bang, ditempa dari kecil sih. Tulang punggung yang sebenarnya nangkep maksudnya ya. Ya, gue merinding. Mungkin nggak kayak kebakaran, mungkin. Yang tahu-tahu bung, 15 orang nggak ada. Abis lebaran dong. Ya. Apakah terlihat ada wabah-wabah ajaib yang akan masuk ke Indonesia? La ilaha illallah, baru selesai jalannya gue. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi kembali lagi ke hadapan teman-teman semua. Aku pengen ucapin terima kasih buat support kalian. Karena kalian selama ini selalu nontonin, like, subscribe, dan juga kalian share ke teman-teman kalian. Sehingga selalu ada episode baru di YouTube channelnya Bang Robi ya. Kali ini kita di Bisikan Gaib. Bisa dibilang tamu yang Bang Robi undang ini kelas dunia guys. Gue pikir ya dulu sebelum ketemu beliau, dulu kan lagi rame-ramenya Harry Potter gitu. Gue pikir yang namanya peramal atau psychic, kita bisa bilang begitu ya, itu nggak ada tuh level-level kelas dunia apa kelas nasional. Ternyata ada. Dan beliau ini bahkan ikutan camp waktu itu, if I'm not mistaken, dan menjuarai beberapa perlombaan para psychic ini. Dan ternyata beliau ini memenangkan beberapa loh, kayak ada challenge di Ukraine ya, dan bahkan juga di Thailand. Lu bayangin ya, ini kalau ngomong soal Thailand tuh mistis banget. Ini perwakilan Indonesia, beliau menang. Ada Madam Ara di sini. Salim Pak, salim. Ini udah kayak kakak aku, udah kayak orang tua aku. Muka lu gak berubah, emang kalau dukun gitu ya? Awet muda? Iya, kayaknya intinya formalin kan ya, formalin ya. Oke, emang salah kalau misalkan abang atau penonton abang bilang Madam Dukun? Nggak salah sih, itu kan tergantung penyebutan gimana ya. Cuman kalau saya sendiri tidak pernah merasa saya dukun gitu loh. Madam ceritain dikit dong, kalau misalkan di bio-nya Madam yang ada di Instagram, itu ada yang the motivator, fortune teller, Ya. whole life. Ya. Dan beliau adalah winnernya di Thailand 2011, tepuk tangan guys. Dan bahkan she was the top 6 of Psychic Challenge di Ukraine 2013. Dan Madam prestasinya sampai mendunia. Ada ternyata ya? Ada. Kalau ngomongin 2011, itu event tahunan sebenarnya di Thailand, Bang. Oke. Namanya Horo Life. Kenapa Horo? Itu tanggal lahir. Jadi, kok kalau ngeramal kok bisa menang misalnya. Karena yang kita lihat itu lebih ke past life. Lebih ke masa lalu. Dari apa? Dari tanggal lahir. Masa lalu dari orang tersebut? Dari atau orang tersebut. orang Jadi, tersebut? itu waktu itu di mall eventnya. Jadi waktu itu sebenarnya 2010 Thailand pertama kali mereka bikin yang namanya Horo Life. Terus booming di sana. Jadi pas 2011 mereka ngundang beberapa negara, salah satu termasuk Indonesia. Mereka bikin nih di Indonesia, yang menang diberangkatin. Gokil. Gitu. Waktu itu saya pas lagi event di salah satu mall di Jakarta, didatengin, istilahnya lebih ini kita punya event ini, mau ikut nggak? Kalau misalnya nanti di sini menang, kirim ke Thailand. Jadi gue jadi, gila, gratis sih gue ke Thailand. Itu waktu itu gue nggak punya paspor. Jadi Belum punya paspor. belum punya paspor. Jadi gue gila ya, gue bisa gratis sih kalau gue menang gitu. Jadi ikut tuh hanya cuman pengen gratis aja. Ternyata di sini menang. Jadi dikirimlah ke sana. Oke. Di sana tuh ketemu sama 5 negara lain. India, Korea, Laos, Thailand sendiri, sama Indonesia gitu. Dan itu beneran di mall gitu Bang. Oke. Di mall. Terus yang dilihat apa? Tanggal lahir. Jadi kayak misalnya gini, ada famous kita kan nggak tahu nih. Jadi yang dikasih itu di amplop cuma tanggal lahirnya. Oke. Tanggal sekian gitu. Terus mereka ngasih pertanyaan, satu, ini orang sifatnya kayak gimana? Padahal malam nggak kenal itu orang. Ya enggak, dari tanggal lahir. Terus nanti kita nulis. Jadi masing-masing dapat translator. Oke. Terus jurinya pada di depan situ sama penonton. Gitu. Beneran di mall tuh, di tengah mall. Terus nanti kedua misalnya, tahun sekian dia ngalamin peristiwa apa? Tahun sekian keuangannya kayak apa? Dan secara spesifik Madam menjawab itu semua dengan benar. Kan menang ya. Iya. Iya. Jadi
Waktu itu lima negara itu terus masuk ke babak selanjutnya tuh saya sama Thailand. Oh, nah, nggak hanya di bola berarti Thailand sama Indonesia ya? Saya sama Thailand terus macam-macam. Jadi tetap tanggal lahir, tapi pakai medianya macam-macam. Dikirimin garis tangan dari orang tersebut. Terus terakhir itu suara. Kayaknya gue tinggi tuh di situ, Bang. Karena sempet pertanyaan gini. Dia cuma ngomong hello Hololive gitu ya. Terus pertanyaannya nih orang habis kenapa nih? Ada apa nih gitu. Terus tahu-tahu aja tuh. Gue pakai taruh terus gini. Ya, baru habis nikah gitu. Terus udah beres kan kita duduk lagi ya. Duduk lagi terus ada MC-nya manggil. Terus nanya, misalnya nanyanya pakai bahasa Thailand gitu. Apa sih ini ngomong apa? Nah, nanya tuh, emang kamu baru nikah? Karena mereka gak ada yang tahu. Jadi diem-dieman. Karena si selebritis ini gak ada yang tahu jadi media. Jadi dia tuh udah lama kayak dia kuliah lagi di luar Thailand terus baru balik gitu. Baru balik terus jadi belum info kalau udah merit gitu. Madam yang bocorin. Terus menang deh gitu. Terus kalau ditanya kok bisa menang nggak tahu pokoknya. Dari suara dan dari tarot bacaannya tarot. Ya. Nah kalau yang di Ukraina ceritain singkat boleh Madam? Kalau di Ukraina itu sebenarnya mereka kirim undangan terbuka ke teman-teman tarot. Jadi ngirim gitu ya ke admin tarot yang kita punya acara nih. Jadi kalau di sini kan Master Chef yang jago masak ya gitu. Nah kalau di sana tuh ada yang namanya International Psychic Challenge. Psychic itu ya tadi ya orang yang punya. Terus sebenarnya banyak negara yang udah Indonesia aja yang belum nih. Nggak tahu, belum ada produser yang mau kayaknya. Nggak boleh tayang kayaknya Madam. Ngomongin santet aja di TV udah nggak boleh sekarang. Iya makanya ya. Terus mereka bilang kalau mau ada yang tertarik kirim proposal gitu. Waktu itu izinlah sama almarhum. Ini ada acaranya nih. Padahal saya nggak tahu dia Ukraina gimana. Tapi pas begitu ngelihat, gila kok cantik banget. Cantik banget. Negaranya gitu ya, kota cantik banget. Gue bilang, ini kalau aku kirim proposal, gue berangkat nih. Gak apa-apa, jalan. Tapi kan kenes itu masih 1 tahun, masih gitu. Gak apa-apa, berangkat aja tuh segitunya tuh. Almarhum support gue. Udah tuh, aku kirim, ternyata bener. Aku pergi berdua. Sama satu temanku gitu kan pergi berdua, dibilangin tuh pada itu minimal 10 hari sampai berbulan-bulan sampai eliminasi. Gitu. Jadi ya udah berangkatlah ke sana, akomodasi ditanggung. Wow. 6 tahun setelahnya ketemu sama Abang ya, 2019. Iya. Dan itu 6 bulan saya di sana, 6 bulan nggak pulang-pulang karena belum eliminasi. Gitu. Tapi 6 bulan itu menghasilkan banyak sekali, bisa dibilang pengalaman dan juga pendidikan lah Madam ya, yang bisa Madam dapatkan di sana ya. Bahkan semua yang Madam dapatkan ilmu di sana atau dimanapun Madam berada itu dibawa semua nih teman-teman ke mejanya kita dan Madam dengan murah hati sekali mau menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa nggak selamanya orang yang bisa membaca melalui kartu atau apapun medianya, orang tersebut harus indigo. Ya, setuju, betul. Atau indigo. Silakan Madam dijelaskan kepada followers Abang, penonton Abang. Jadi sebenarnya gini, gift itu memang tiap orang beda-beda gitu ya. Mau ada sixth, mau punya bakat atau itu gift dari Tuhan itu beda-beda. Tapi media yang sekian banyak ini nih Bang, gitu ya. Itu nggak ada isinya. Nggak ada kodam, nggak ada jin gitu ya. Kok saya tertarik dengan palmistry ya? Karena nggak perlu media, tinggal lihat tangan lo bisa dibaca. Oke, lanjut. Itu bisa dipelajari semua. Ini reading nih Bang. Jadi ini ada tempatnya khusus nih gitu. Itu juga bisa dipelajari semua. Singing ball, terus crystal ball gitu ya. Grafologi tanda tangan. Iya loh, melalui tanda tangan Madam bisa melihat seseorang. Gitu. Itu semua bedanya saya nggak belajar gitu aja sih Bang. Madam nggak belajar, tapi bisa dipelajari. Iya,
bisa dipelajari. Madam kalau misalkan bisa baca face reading orang, people's expression atau tanda tangan orang, Madam disewa HRD gitu nggak sih sama kantor-kantor? Penasaran gue. Pernah. Oh pernah? Serius? Pertanyaan iseng ya, Bo? Coba ceritain, Madam. Pernah. Jadi itu malah suka nggak enak. Jadi gini, malah itu langsung sama ownernya. Maksudnya gini, ownernya kan pasti punya HRD ya. Terus dia udah rekrut nih, tek gitu. Ini ada alternatif segini. Terus terakhirnya ke gue. Madam, ini ada sekian kandidat sudah lolos dari HRD. Kalau menurut Madam, mana yang cocok gitu. Terus gue gini, anjir nih hidup dia dan gue gitu, ya ampun gitu. Tapi itu ini ya memang pernah aku jalani gitu, Bang. Pernah Madam menjalani itu ya. Untuk dari semua metode ini atau medium lah aku bisa bilang begitu, kalau orang pengen belajar sesungguhnya bisa ya, Madam. Bisa. Ada kelas-kelasnya gitu. Saya buka beberapa, jadi kayak palmistry. Oh, Madam buka kelas sekarang? Iya. Nomor telepon Madam, Palmistry, Instagramnya Madam. reading, sama grafologi. Itu sih yang tepat. Kalau misalnya tarot, mungkin karena saya sendiri juga nggak belajar dalam. Jadi maksudnya gini, saya bukan nggak pernah ngajarin ya, tapi lebih yang biasanya tuh yang datang memang saya udah punya bakat gitu ya maksudnya. Jadi tinggal saya buka dan ini loh, ini mayor arkana itu ini minor arkana terdiri ini gitu. Terus udah kamu bisa baca, coba udah kocok, udah baca. Tentu dia ngalir sendiri, jadi saya nggak ngerasain saya Bekerja. Iya ya gitu. Tapi dia gitu kebuka, ada beberapa sih yang kebuka lewat saya. Tapi saya tidak merasa mengajari gitu, Bang. Jadi sesungguhnya setiap insan itu punya the capability Yes. untuk melihat the other side of the world. Yes. Sebenarnya insting itu setiap orang punya. Aduh, kok gue kayaknya nggak nyaman ya sama nih orang gitu. Tapi kebanyakan denial. Ya, benar. Kebanyakan masa sih kan dia udah dekat sama gue, masa sih dia mau bohong. Gitu kan. Jadi kalau pas udah kejadian baru. Oh iya juga gitu ya. Jadi tadi tuh Ute, tim Abang, lagi mau briefing Madam, malah Madam yang briefing Ute ya. Briefing tangannya Ute maksudnya. Terus gue nanya, Teh gimana ketemu Madam? Iya sih asli ya Teh. Gimana Teh? Seru? Kebuka, oh iya gitu. Hari ini Madam mau buka siapa nih? Jangan Abang lah. Nah, tunggu Madam, aku punya pertanyaan sebelum kita ke pertanyaannya Ute ya. Karena pertanyaan aku pribadi, apakah orang yang punya capability membaca ini semua, pasti orang tersebut bisa melihat hantu? Bisa iya, bisa enggak. Berapa persen? Gini, hantu itu kalau saya kita nyebutnya hantu aja ya, Madam ya. Meskipun turunannya banyak ya. Iya. Hantu itu sebenarnya kalau menurut saya tergantung gimana persepsi kita. Karena sebenarnya setiap rumah, setiap gitu gedung, pasti ada Bang, pasti ada gitu. Tergantung kitanya mau beneran ngeliat apa enggak gitu. Kalau saya mungkin karena saya udah intention tuh niatin aja, gue nggak mau ngeliat orang nggak ada yang bagus-bagus gitu kan ya. Gue mau ngerasain aja deh. Ya udah, saya lebih ke ngerasain bisa. Kita itu pengendali penuh pikiran kita. Jadi lu mau apa tinggal ngomong sebenarnya. Nurut, bawah sadar nurut. Metode itu terjadi pada saat waktu Abang sakit keras ya teman-teman. Jadi kata prof gue, kamu ajak ngobrol tubuh kamu. Kalau kamu berantem dengan tubuh kamu, obatnya nggak bekerja. Tapi kalau kamu puk-puk, kamu sayang-sayang, yuk diterima yuk obatnya, tubuh kita nggak resisten. Jadi itu mungkin pesan dari Madam atau mungkin profnya Abang buat teman-teman yang mungkin sekarang orang tua atau diri kalian lagi sakit, lagi menjalani treatment, oral treatment, obat ya, atau mungkin kemo. Diajak ngobrol tubuhnya. Yuk kita kerjasama, yuk. Bukan berarti obat itu nggak ini ya, tapi kita sendiri yang punya pengaruh yang gue sehat kok, gue sembuh kok gitu. Diajak ngomong, peluk. Ini mungkin kalian udah sibuk kerja gitu ya, sibuk ini itu gitu. Mungkin nggak banyak yang say thank you sama diri sendiri. Benar. Gitu. Padahal diri sendiri itu udah yang ngerti kita banget, udah yang nemenin kita kemana-mana. Saya thank you. Baik pada tubuh maupun jiwa dan raga ya, Madam. Jiwanya juga ya. Yaudah kita test drive deh. 25 Juli, Robi Caesar Titian Surya Purba. Madam nggak tahu masa kecil gua. Kita test drive. Maaf, saya bukan ini biar 25 Juli 1986. Anjir tua. Tenang aja masih tuan gue. Iya, Madam 48 ya tahun ini. 49. 50, jangan sedih.
Udah Oh, langsung bukan. deh. Nggak kelihatan tapi kan. Gak kelihatan. Duh, deg-degan gue. 25 Juli 1986. Silakan aku Uh, buka semua. ini dari kecil udah tough banget ini. Udah yang sabar banget. Udah ya, aduh ya ampun. Aku pengen nangis ya. It's okay, madam. Soalnya banyak yang ngecewain abang. Hmm. Terus dia waktu kecil susah loh. Oh, Aduh, aku mau nangis. Waktu kecil tuh susah banget. Tapi dia nggak mau orang lain tahu. Dirimu lagi susah gitu. Jadi selalu nunjukin kalau gue nggak apa-apa loh, gue ini loh gitu. Sempat ada yang bully juga ya bang. Enggak, ini aku berusaha nggak mau sedih nih, madam. Baru opening soalnya. Tapi Tapi kayaknya, nggak apa-apa, kayaknya apapun. ini banyak ceritanya, Iya, jadi iya, maksudnya iya. ini cukup sampai situ aja. Tapi poinnya adalah tadi, Iya. eh, Apapun yang madam lihat, aduh, it's okay. tapi dirimu emang kuat dari kecil sih bang, ditempa Hmm. dari kecil sih. Tulang punggung yang sebenarnya, nangkep maksudnya ya. Ya Allah, tapi dirimu tuh solidernya udah dari dulu. Biarpun cuman punya ini, terus ada teman yang ini tuh nggak usah Kok dipakai. tahu? Kok tahu? Jangan tanya kok tahu Kok itu. tahu? Ya udah gitu, nggak pakai mikir. Meskipun habis itu gue bingung. Kok tahu? Oh, Meskipun habis itu ngecewain. iya. Itu aku nggak pernah cerita sama madam loh. Tapi itu benar, aku lebih mementingkan temanku daripada aku. Misalkan contoh yang fun aja lah ya. Kalau aku dapat THR, madam, itu aku nggak terima. Aku nggak menikmati THR tuh. Aku kasih ke temen-temenku. Contoh simpel yang tidak membuat inilah gitu. Yang Dan simpel aja. meskipun orang gini, kan lu udah dapet THR kok nggak traktir kita. Sebenarnya pengen ngomong, lu tahu nggak THR gue tuh udah, tapi itu nggak dilakukan gitu loh, nggak apa-apa. Eh, Gitu, terserahlah. Gue dibilang sombong, padahal kalau lu tahu ini udah buat ini gitu. Iya, benar. Itu benar. Fix. Aku nggak pernah cerita itu sama madam. Oke, sekarang ini yang paling menarik karena Ute sudah nyiapin air panas ya. Ini air panasnya jauh dari puncak loh, teman-teman. Luar biasa loh. Dari apa? Luar Puncak biasa ya. lah. Jadi ada satu metode yang memang madam kerap gunakan untuk bisa melihat tentang masa lalu atau kedepannya Ya. seseorang, yaitu menggunakan tea reading. Sebelum mungkin madam menuangkan, itu ada tulisan-tulisan, ada apa namanya, holigrafik atau apa sih madam namanya itu? Silakan Ini- madam. Jadi kalau tea reading itu biasanya saya melihat simbol yang terbentuk di sini. Simbol ya. Jadi kalau misalnya bisa nanya nggak, cenderungnya kalau ini nggak bisa. Mhm. Gitu ya. Nggak bisa tuh maksudnya lebih yang apa sih yang terlihat? Nanti kita jawab. Nah ini ada gambar-gambar itu sebenarnya nunjukin bulan. Lebih lama ya madam. di situ. Januari, Februari, Oh. Maret, April gitu. Tahunnya di mana nanti kalau udah tehnya di sini gitu. Terus ini ada 7 itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gitu. Jadi kalau misalnya buat itu, oh iya nih sebaiknya hari Selasa misalnya ketemu, atau ini sebaiknya hari Rabu kalau mau, jadi melihatnya di sini. Terus ini juga ada bulan-bulan gitu ya. Ini sebenarnya kalau dibilang bukan pemanis sih, tapi kadang ada juga yang, oh gue mau bisnis nih, oh kayaknya ketemu sama yang Taurus, kayak gitu-gitu. Misalnya ini, Oh, I see. ketemu sama gitu, Aquarius dan sebagainya, jadi kebentuk gitu. Berarti kalau Bang. misalkan abang pengen grand opening sebuah tempat, mau tahu tanggal baiknya bisa melalui tea reading ini? Bisa. Cuman kalau saya tidak terlalu nyaranin, karena kalau ngomong tanggal baik sebenarnya lebih pas dengan weton, dengan primbon Oke. gitu bang. Madam, kalau melihat keadaan yang lebih masif, lebih huge lagi, misalkan let's say Indonesia di kuartal 2 2025 gitu ya Teh ya, dari Juni ke Desember. Apakah dengan pertanyaan yang semasif itu bisa terlihat kalau Kita dari coba ya, kita coba boleh ya. madam? Boleh. Bantuin tapi ya bang. Gua mau bantuin gimana? Bantuin muterin. Oh, muterin. Jadi yang dipakai tehnya itu sebaiknya yang begini. Tidak terlalu halus. Jadi masih ada misalnya tuh yang begininya. Ini teh gopek, Gitu. teh tubruk. Teh tubruk aja biasa. Jadi kasih tesnya itu secukupnya bang. Teh, terus kasih air panas.
Pakai stevia nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Bisa dong nanti. Metode tea reading ini di awal dikenalnya di mana, dari negara mana sih, Madam? Eropa. Itu raja-raja. Nah, jadi buat minum teh, terus udah gitu ada yang bacain gitu, Bang. Nah, ini coba Abang putar dan niatkan intentionnya mau apa. Dengan pertanyaan tadi. Dengan pertanyaan tadi. Putar 3 kali searah jarum jam. Kanan. Ya. Alam semesta, saya ingin mengetahui keadaan negara saya tercinta mulai dari bulan depan sampai dengan akhir tahun nanti melalui penglihatan Madam. Silakan. Kok melotot? Ya, gue merinding. Nah, jadi kalau ngelihat sini kan, ini kalau di sini mulai dihitungin Januari ya, Februari. Jadi ini November, Desember. Oke. Semoga bagus-bagus ya. Cuman kok aku melihat ada nih, Bang. Apa itu, Madam? Gue penasaran. Maaf ya, Madam, izin foto. Iya dong. Apa ini, Jak? Gue kagak ngerti, Jak. Jangan ngerti. Konsen? Konsen. Oke. Ya. Kayak gini nggak apa-apa ya? Apa yang ketangkap? Dari Januari? Ya. Ya. Sini. Di Maret, April. Maret. Ah, kan? April sih tepatnya, Bang. Di bawah pohon kan itu. Pohon itu April. Besarnya di April. Iya. Maksudnya natural disaster. Musibah alam. Oh. Banyak banget, teman-teman. Oh my God. Merinding aku. Ya. Tapi ini alam ya, Madam ya? Malam. Teman tadi balik lagi ya. Maksudnya gini. Kalau merujuk dulu lah. Ini balik lagi ya, cuma gambar. Merujuk dari tahun 2025 ini, itu kalau numerologi itu, Bang, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5. Itu totalnya 9. Numerologi itu 1 sampai 9. Gue masih merinding. Aku juga. 1 sampai 9 gitu. Nah, 9 itu ujung. Jadi ini tuh sebenarnya penghabisan. Ini tuh transformasi. Sebelum tahun depan 2026 masuk ke 1 lagi. Tangkap ya, Bang. Jadi kalau dibilang musibah, terus banyak korban di tahun ini. Jadi mungkin nggak kayak kebakaran dari bebek, mungkin nggak kayak kecelakaan darat, mungkin gitu. Yang tahu-tahu bung 15 orang nggak ada, 20 orang nggak ada, kayak gitu. Jadi ini tuh benar-benar bersih-bersih, yang transformasi, yang ini gitu loh, Bang. Habis Lebaran dong. Ya. Madam, akhir tahun banyak ini ya, perpisahan artis ya. Sebelum akhir tahun juga. Sebelum akhir tahun ya ini. Ya. Masif. Iya. Berita-berita masif ini. Iya. Ya. Nah, ceritain dong. Matahari nih. Nih, di bawah matahari nih. Di bawah matahari ini. Bentar, Abang cari matahari ya, guys. Ini. Oh, ini nih. Ya. Ini ya, Madam. Iya. Ceritain, Madam. Hubungan. Madam udah tahu orangnya ya? Suka mancing. Udah tahu ya? Kelihatan ya? Belum, enggak. Ekspresinya bohong banget. Enggak ya. Kayaknya banyak perpisahan-perpisahan besar deh. Iya, yang hubungannya sebenarnya udah lama. Terus tahu-tahu begitu. Karena gini, Bang, balik lagi yang tadi, itu hubungannya sama, kita nggak bisa mengelak di 2025 di 9 tadi loh, numerologi 9 tadi loh gitu. Jadi dihabisin di sini di tahun ini. Gitu, mau ngumpetin aman nih sama selingkuhan gue. Jen. Oh, banyak gundik-gundik gitu. Banyak yang akan ketahuan. Ini, udah ketahuan nih 1, 2, 3. Itu belum apa-apa. Ini orang famous semua. Jadi pemberitaan ke depan yang Madam lihat di sini. Sebenarnya tidak semua famous. Cuma kan kalau famous emang lebih di ini ya gitu. Iya. Tapi di sini ada yang berhubungan dengan famous apanya? Bisa orang ketiganya. Bisa gitu. Yang menjadi korban dan sebagainya. Madam, kalau ular ini apa? Bulan apa ini? Ini ada ular ya?
Oke. Ini ular bermata satu ya, Februari, Madam? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, itu di Juli. Ada titik 1. Ya. Itu apa, Madam? Kalau yang naruh di situ, bukan naruh ya, itu biasanya lebih ke perlu hati-hati juga. Kenapa? Karena mungkin nggak kalau hubungannya dengan, karena Anda kan tadi nanyanya berhubungan dengan gitu kan, 2005. Jadi mungkin nggak ada problem atau mungkin nggak ada masalah, mungkin gitu. Tapi tidak sebesar Di April. di April. Jadi dari bacaan readingnya Madam ini fokusnya ke bulan April. Ya. Ketika ada tehnya gitu ya, Madam, ada di bintang-bintang ini atau di bagian bawah, itu artinya apakah baik atau bagaimana, Madam? Bukan soal baik apa enggak sih, tapi lebih ke apa yang terbentuk di situ. Oh, apa? Oh, bisa kelihatan, Madam ya? Kayak tadi. Coba deh bulan lahiran Abang, Juli apa yang terjadi Juli? Juli gue kaya raya nggak? Amin. Nggak. Di bulan Nggak perlu Juli dong. Madam, amin. Juli ada apa Juli? Juli yang mana sih? Penasaran apa? Juli yang tadi, yang ular. Oh, ular tuh Juli. Tapi nggak tahu ya, Madam. Mohon maaf ya, teman-teman. Ini yang Abang nggak ini yang Abang rasakan ya. Itu. Kuartal 4, ini namanya rasa ya. Abang melihat makin banyak orang kehilangan pekerjaan sih. Sebelum kuartal 4. Sebelum kuartal ya, Mas. Dari sini ya, Madam. Iya, 4-nya puncak ya berarti. Iya. Jadi mulai layoff itu berdoa aja supaya tidak banyak friksi ya. Nggak banyak friksi, nggak banyak karena orang akan lebih mudah untuk gini. Kok gue begini lu enggak sih? Kok gue ngalamin lu enggak sih? Kecemburuan sosial gitu. Dan itu gak terjadi hanya cuma di kalangan bawah, tapi atas juga. Iya loh, ini 3 dan 4 ya, Madam? Iya. Kan dari ilmu request begitu tadi ya. Iya, serem ya. Kelihatan. Tapi kalau, karena itu tadi, perubahan lagi. Balik lagi perubahan itu maksudnya apa? Oke, ini zaman mesti begini. Harus ngikutin perubahan zaman. Lebih ke gimana supaya bisa lebih kreatif. Gimana supaya bisa ngandelin apa yang menjadi skill kita. Kita bisa lebih nge-explore, bukan yang apalah ya, gue masuk pagi, nanti gue pulang sore, yang penting gue dapet, nggak gitu. Harus explore hal-hal lain. Karena banyak hal yang lu baik-baik aja terus tau besoknya kak lu. Iya benar sih, benar. Ada 2 pertanyaan tentang 2025 ini dari readingnya Madam, tapi Madam kali ini wajib jawab. Pertama, tentang kekhawatiran tentang wabah penyakit. Oke. Yang kemarin mungkin di Jepang sekarang sedang ramai pneumonia, ya sudah bahkan beberapa selebritis menjadi korban jiwa. Kalau dari reading Madam, ini jujur-jujur aja, kalau ada, kalau nggak ada. Apakah terlihat ada wabah-wabah ajaib yang akan masuk ke Indonesia? La ilaha illallah, belum selesai jalannya gue. Ada. Tapi tadi balik lagi gitu. Apakah banyak yang kena? Banyak. Saat gitu loh, yang maksud tuh ngerasa gitu, aduh nanti ini gue kena gitu. Semakin ketakutan, itu kan semakin mudah untuk masuk. Jadi tugas kita balik lagi ngomong sama bawah sadar, terutama karena yang paling kuat itu kan bawah sadar. Itu mah biar mereka aja yang sakit, gue enggak. Itu mah biar mereka aja gini, gue enggak. Aduh banyak layoff, itu sih biar aja yang kena, gue enggak. I see. Jadi kan kenapa? Abang tahu, paham. Aku coba men-summarize bacaan Madam. Di 2025 ini, kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol diri kita, emosi kita, jiwa kita, maka chaos-chaos yang terlihat di sini tuh akan mudah sekali tersulut dan terjadi. Iya. Bang. Enggak, itu cuma lem-lemnya doang. Aja. Gitu yakin ya? Lo cuma lem? Biasa sih nggak copot ya. Yakin. Gitu. Siapa yang mau tangan-tangannya dibaca? Duduk sini. Apa namanya, Madam tadi? Udah deh, Madam. Ini kita hari ini nggak hantu-hantuan. Jadi ada metode yang Madam juga terapkan ketika bertemu dengan kliennya, yaitu melalui tanda tangan. Abang pinjamin dulu ya ini, atau gimana? Bocor aja? Oke, silakan. Mas, lagi tanda tangannya? Jangan bilang bagus. Oh, nggak boleh. Lu meng-underestimate. Langsung kayak hidup lu. Oke. Jadi complicated banget. Sama lagi kita lagi. Deket sama ibu ya? Iya. Deket banget sih sama ibu. Kok bisa? Pokoknya ada yang nyenggol emak gua, ada yang ngomongin emak gua. Iya benar.
Ini kalau ngomongin ibu agak banyak adik itu bisa yang Kok bisa Madam kelihatan? Terus? terus saya manggilnya Mas siapa nih? Aloy. Mas Aloy. Kalau Mas Aloy lihat ya dari sini, jadi akan ngambil pertama sini ya atas bawah, terus muter lagi. Nah, Mas sendiri lihat berapa kali yang muternya ke belakang, ya kan? Berapa kali ya? Nih. Itu yang bikin sebenarnya banyak hal yang dirimu udah lakukan terus agak regret gitu. Aduh kenapa ya waktu itu gue gini. Oh, penuh regret. Overthinking bukan. Lebih yang Seandainya. overthinkingnya ada. Coba lebih yang oke, ntar dulu deh kayaknya gue gini dulu. Aduh, kenapa waktu itu gak gue yakin ya gitu. Aduh kenapa waktu itu begini padahal kan gitu. Nah, kenapa nggak ke kiri tapi ke kanan karena overthinking tadi betul gitu. Tapi lebih yang setelah itu regretnya tuh yang kelihatan. Coba Bener, kalau gue ngambil itu ya bisa udah sampai sana nih. Pasangan juga gitu. Ntar secara nggak langsung bawah sadar maunya yang kayak ibu gitu. Aku aja bisa gini, so nggak bisa gitu gitu. Nggak secara nggak langsung ngebandingin bukan sama cewek lain tapi sama ibunya. Bener itu. Jadi lu kalau pas istri lu kemarin lu liatin foto ibu lu pasti muda. Sama nggak kamu bini? Gitu. Dan tipikal yang kalau udah kecewa juga kecewa banget. Kayak Madam itu bacain saya deh. Susah buat yang gitu. Cuman dia bukan yang nunjukin. Dirimu yang kok gini ya, kok gini gitu. Mendem. Betul. Terus so far oke sih. Termasuk yang cukup tahu mau kayak kalau ngomongin saving sih cukup aman. Meskipun kadang nggak tegaannya ada, terutama buat orang-orang terdekat. Tapi masih yang wajar lah gitu. Kalau dari tanda tangan bisa kelihatan kodam nggak, Madam? Nggak bisa ya? Ale tahu nggak tanda tangan kita mirip tahu? Oh ya? Iya. Gimana? Bang, gimana? Sumpah, jangan di sebelah sini aja, Madam. Sini. Sama Pak dia, cara memulainya pun sama. Ini juga sama tadi. Nah, terus ini nih, set ke bawah. Iya sama. Itu tipikal yang bekerja itu memang keharusan. Gue mesti kerja. Bukan karena kesenangan yang udah suka-suka gitu. Kalau nggak kerja nggak makan. Gue mesti kerja nih, harus gini nih gitu. Jadi bawah sadar itu nanamnya begitu. Dan masih deket sama ibu juga. Kelihatan ya, makanya kata kok sama. Tapi abang tuh lebih tegas. Abang itu lebih yang saklek. Nggak bisa gini gue, sudah mulai bisa. Gitu. Lebih ke psycho ya? Lebih. Jujur aja. Gitu. Kalau tanda tangan tuh perlu dirubah nggak sih kalau penglihatan Madam? Iya dong. Bisa. Jadi gini, kalau namanya berubah tanda kan suka bukan repot ya. Ngurus ini itu gitu. Dan saya nggak suka ngerepotin orang. Jadi yang dirubah adalah paraf. Namanya siapa? Terus panjang. Aduh kok paraf panjang? Ya resiko. Tapi poinnya adalah sehari-hari aja bikin. Pakai dari nama asli. Gitu. Depannya siapa? Mas Aloy? Aloy biasa. Oh, Aloysiusnya nyambung kan? Jangan cuman Aloy. Karena namamu Aloysius. Jadi Aloysius. Gitulah kurang lebihnya. Abang Robi ya tadi. Robi. Ini jadiin paraf nggak apa-apa. Tapi pas bikin ngomong nih tanda tangan gue nih yang asli. Karena bawah sadar itu nggak tahu. Kita lagi tanda tangan beneran di atas cek apa cuma latihan. Tapi kalau udah sering bikin, ini nyambung nih. Sama kayak garis tangan itu bisa berubah. Karena itu dari ciptaan saraf. Sama, tanda tangan juga begitu. Saat bikin, itu ngaruh. Berarti Madam kalau misalkan ada seorang perempuan mau menikah dengan laki-laki, dia ngetes karakter laki-laki tersebut, mengetahui karakter tersebut, dengan meminta tanda tangannya diserahkan ke Madam bisa ya? Sebelum pernikahan itu terjadi ya? Bagus tuh ibu-ibu atau cewek-cewek yang mau menikah, kira-kira laki-laki kamu bakal KDRT apa enggak? Itu karakternya kira-kira tegas, psycho atau KDRT enggak? itu sebenarnya dari garis tangan kelihatan, dari tanda tangan juga kelihatan gitu. Potensi. Serius, Madam? Potensi itu ada kelihatan dari tanda tangan? Iya. Padahal gue iseng kayak abang nih misalnya gitu. Abang kalem nih, iya. Tapi untuk hal itu bisa galak juga. Masa iya aja? Gitu. Bisa galak, bisa gitu. Psycho kan? Gitu. Yang dari garis tangan tuh Madam apa aja sih yang bakal kelihatan? Sebenarnya lebih ke karakter juga. Karena saya lebih nyaman ngelihat tangan kiri.
Kenapa kiri? Karena ini hubungannya sama past life sama present. Gitu. Dan ini bisa berubah. Nah, jadi Bang. Jadi ini 3 garis utama nih. Garis hati, garis kepala, garis kehidupan. Gitu. Terus ini garis nasib. Terus ini garis-garis tambahan yang balik lagi ini tuh bisa berubah. Dalam 5 tahun. Jadi jangan percaya kalau misalnya gini, kata si dukun sebelah misalnya gitu, ini garis saya bawa sial gitu, jadi saya mesti diruat. Alah. Oh enggak, jangan percaya. Ini abang udah standby. Gitu. Deg-degan. Nih, kelihatan kan di sini ini garis kepala nih hubungannya sama kreativitas, sama ide, sama ini. Terus ini juga garis tambahan yang tadi saya bilang, hubungannya banyak di sini nih. Hubungannya banyak maksudnya player? Terkoneksinya banyak di daerah sini. Kenapa? Abang itu idenya banyak. Jadi kadang satu masih belum beres, ada lagi pikiran. Satu masih belum beres, ada lagi gitu. Dan ini cukup tebal. Maksudnya apa? Bisa jadi tadi nih, sekarang nih, karena kita ketemu misalnya bulan depan atau belum tentu sama nih, gitu Bang. Sekarang berarti ini yang sedang terjadi sekarang ya? Gitu. Aku bakal sehat nggak sih Madam 5 tahun ke depan? Nah, garis kesehatan tuh di sini. Jujur aja. Iya. Cuman agak perlu perhatian, enggak sih. Lebih ke sini nih. Bener lagi. Sama kepala ya? Leher. Ya, leher, iya. Biasanya klienku kalau lagi stres atau lagi cakranya lagi nggak imbang, pakai singing bowl ini. Gitu. Oh, oke. Percintaan nggak usah? Baru gue gini. Oh iya, nggak apa deh ngomongin. Yeah. I think I'm in the right path sekarang. Panjang. Apa? Jadi kalau ngelihat relationship itu di sini. Jadi gini. Dari ini kalau untuk ukuran laki ini termasuk dikit nih, gitu kelihatan. Jadi maksudnya apa? Abang tuh kalau ngomongin patah hati itu bisa dihitung. Bukan yang gitu, banyak gitu. Nih. Aku jarang patah hati. Dan panjang. Iya. Untuk move on-nya tuh agak lama. Aku? Iya. Ya, terus. Aku move on emang agak lama. Aku jarang patah hati soalnya aku yang matahin hati. Itu beda kan? Iya sih bener. Kalau perempuan tangan kiri itu kan? Sama, kiri. Coba. Lu kenapa kayak beban gitu, Teh? Nih, garis hatinya ngelengkung banget ya. Jadi lurus. Jadi satu sisi sebenarnya dia cukup mandiri orangnya. Cukup yang mau dikerjain mulai. Cuman cekung banget nih. Maksudnya apa? Gak enakan juga. Oh, selalu mengiyakan permintaan orang. Iya. Pantes kalau abang minta skrip dirubah jam 2 malam tetap dikerjain loh. Ya. Ini bang udah selesai, udah nggak enakan nih. Ya. Antara totalitas, profesionalitas atau? Jadi konfirmasi nih. Ini soalnya di garis kepala nih. Dirimu sebenarnya mungkin dulu ambil jurusan apa, tapi sekarang apa gitu. Atau apa yang dilakuin sekarang sama yang mau dilakukan sebenarnya ada beda. Sebenarnya aku. Iya gitu. Itu gitu ya. Sekarang gitu panjang gitu. Oh gitu. Teh pengen jadi dokter dulu. Tapi tadi ada beda aja gitu. Ya udah. Madam pertanyaannya dia lagi di hubungan yang benar atau tidak? Jujur aja. Walaupun ini mungkin obrolan dapur kami ya, tapi pengen tahu apakah ini Ute lagi di hubungan yang ya narik napas. Sebenarnya kalau bisa ditanya gini, kan kita baru kenal ya. Ada garis jodohnya ada, gitu ya. Nih ada garis. Sebelum ketemu sama pasangan cenderung ngalamin patah hati. Tapi nggak terlalu jelas kok. Jadi ya sudah. Udah berlalu. Udah berlalu. Cuman, udah masih tipis. Maksudnya apa? Itu nanti off record aja aku nanya pasangan ya kalau sudah ada. Maksudnya lebih ke coba komunikasi agak lebih diseringin lagi. Jangan sama-sama sibuk. Bener lagi katanya. Gitu. Jangan dengan asumsi sendiri-sendiri. Waduh. Udah kan, jangan banyak-banyak deh. Jangan. Udah cukup, makasih Ute. Roh lah. Yang mungkin datang ke Madam, orang ini atau roh ini sering bertemu dengan Madam sebelum. Kalau yang sekarang ya suami ya, itu kerasa aja. Yang kedua, Dad. Oh, Akbar kok gue ketemu sama masalah yang sama ya? Itu bisa jadi hubungannya sama masa lalu. Kalau misalkan si laki-laki yang one night stand sama perempuan, si laki-laki ini kerap menipu orang, korupsi dan lain sebagainya. Si perempuan bisa berubah. Bisa.